Masjid Jami'ah Rahim beserta seluruh jajaran pengurus yang kami hormati, para peserta pengajian subuh bulan Ramadan di 42 jilid. Jadi beliau ngaji tafsir dari mulai Al-Fatihah sampai surat terakhir. Itu di total jumlahnya berapa? 22 jilid. Ini satu jilidnya segini. Kalau 22 ya tinggal dikalikan. Satu jilidnya kira-kira ada 600 halaman. Satu jilid. Ya ada 600 halaman, 500 sampai 600 halaman. Dikali 22 jilid itu berapa? Ribu jilid, berapa ribu halaman? Itu beliau ngaji menyampaikan yang menulis orang lain. Jadi transkrip udah kayak Ustaz Soleh ngasih pengajian tanpa buku, tetapi kemudian direkam dan ditulis oleh salah seorang muridnya, sehingga dikumpulkan menjadi kitab tafsir dan khawatir Al-Quran Karim karya beliau yang jumlahnya tadi 22 jilid. Kita udah garap berapa buku, beberapa halaman beliau sampai karang buku. Nah, dari sekian jilid itu saya ambil yang paling terakhir, yang biasa kita baca di saat sholat tarawih. Karena rumahnya dari awal saya kata pendatannya. Ini pun singkat-singkat saja, dari mulai surat At-Takasur, mudah-mudahan selesai sampai surat Nah, pagi ini insya Allah kita akan sedikit membahas surat At-Takasur yang biasa dibaca di rakaat pertama sholat tarawih. Saya rasa kita semua sudah hafal atau paling tidak familiar dengan surat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hakum itu dari kata-kata al-ilha. Al-ilha sama dengan atau satu kata dengan al-lahud. Artinya lalai. Artinya lalai. At-takasur itu bermewah-mewahan, menumpuk harta. Jadi banyak orang lalai karena dia hidup menumpuk harta dan bermewah-mewah. Lahud, ilha itu lalai. Nah, apa yang dimaksud dengan lalai? Kalau saya tanya, apa itu lalai? Kira-kira siapa yang bisa jawab? Apa itu lalai? Malas, kurang tepat. Lalai itu melakukan sesuatu. Ya, apa namanya? Apa ya? Berbeda disebut kepada. Tapi arti sesungguhnya lalai itu adalah ketika seseorang dalam pikirannya itu memprioritaskan yang bukan tuntutan daripada yang tuntutan, itu namanya benar. Kalau kita dihadapkan dua pilihan yang harus kita kerjakan, yang kita kerjakan itu bukan yang tuntutan, itu namanya lalai. Contoh, kita punya uang, hanya cukup untuk bayar sekolah anak, atau hanya untuk beli rokok, pakai rokok.
Kalau ini kita belikan rokok, itu namanya lalai. Kenapa? Karena kita memprioritaskan sesuatu yang bukan tuntutan. Karena yang tuntutan adalah membayar pendidikan sekolah anak. Tapi kita memilih untuk melakukan yang lain. Ini namanya ilham, namanya lalai. Jadi dia melakukan sesuatu, tetapi bukan yang prioritas, bukan yang seharusnya. Dan disebutkan di sini mahwal ilham, al-ilham ayyudat sayyid yusaytaru ala fi'il insan fa yaj'alu ghairul matlub indahu aham dal matlub. Jadi yang ghairul matlub, yang bukan prioritas adalah yang bukan tuntutan, itu didahulukan daripada yang sifatnya tuntutan, namanya ilham, dahulu. Kenapa disebut lalai? Karena dia lalai yang mengerjakan sesuatu yang harusnya dia kerjakan. Itu namanya lalai. Itu melakukan sesuatu enggak? Melakukan, tetapi yang dilakukan bukan yang seharusnya. Itu dari sisi bahasa, itu dulu lah. Kata-kata ilham, allahu, makanya dalam bahasa Arab itu tempat untuk bersenang-senang, tempat untuk dugem, dunia gemerlap, tempat untuk nongkrong, tempat untuk ya senang-senang, namanya malha. Apa namanya? Malha. Itu walaupun bahasa tempat kayak diskotik itu malha, apalagi orang tabib ada satu namanya malha. Malha jamannya malahi, lahul ilham, satu kata. Nah, orang kalau sudah memproseskan sesuatu yang bukan seharusnya, dia itu goblok, dia itu lalai mengerjakan sesuatu yang seharusnya. Nah, kalau orang itu setiap hari hanya senang-senang, hanya ke tempat hiburan, itu kira-kira dapat melalaikan hidupnya enggak? Karena di situ ada kata-kata lahul. Jadi malah itu tempat orang lupa. Nah, orang yang prioritasnya itu at-takasur. Takasur itu menumpuk harta berkemewahan. Dalam tafsir lain disebutkan saling membandingkan jumlah kekayaan yang dimiliki. Dulu zaman jahiliyah itu sering ada orang membandingkan, kira-kira ente sama saya kekayaan mana? Nah, kira-kira gitu. Saya punya ini, punya ini, punya ini, punya ini. Ente punya apa? Punya ini, punya saling membangga-banggakan. Sampai akhirnya ketika sudah habis dari yang dibanggakan, dari yang hidup itu, mereka kemudian mengungkit-ungkit orang yang mati. Maka disebut ayat berikutnya tuh hatta zurtumul maqabir, sampai mereka menghadapi kuburan. Punya apa? Aku sehektar, aku juga punya sehektar. Aku punya apa? Aku punya kebun sehektar. Aku juga punya kebun sehektar. Aku punya apa? Aku punya mobil. Sampai semuanya dibangga-banggain habis. Gua punya engkau, udah mati tapi orang kaya belum. Akhirnya begitu. Maka hatta zurtumul maqabir. Ada yang begitu nggak kira-kira? Jadi setelah yang hidup itu habis untuk dibangga-banggakan, dia kemudian bawa leluhur. Dulu saya orang kaya, dulu orang kaya, sekarang orang. Maka saya itu alhamdulillah takasur. Dia itu lalai karena takasur, hidup bermewah-mewahan, saling membanggakan nominal harta yang dimiliki, sampai ketika dari yang hidup itu sudah habis untuk dibanggakan, maka kemudian dia membanggakan orang yang sudah mati.
Zulkumul kumulnya di kampus. Betul-betul punya bapak, punya moyang, punya leluhur. Makanya di TPU dulu juara kayak akhirnya begitu. Jadi jangankan yang hidup, yang mati pun masih dibawa-bawa. Hatta zulkumul itu ada yang mengatakan seperti itu. Disebutkan bahkan hadis surah waqi'ah bahkan tafakhur bil ahya, mereka sebelumnya membanggakan orang yang hidup. Saya punya channel sebulan, saya punya backing sebulan, saya punya orang tua sebulan, saya punya anjing sebulan, kalau ada tiga dalam ikan dua, tiga, saya bilang macam-macam tafakhur, bahkan saling bangga kan sangat model begitu kan. Maka itu makhluknya air minum kubur nggak cukup dari yang hidup, mereka juga membanggakan orang yang sudah mati. Faminhum man qala man fi hadzal qabri minna. Nih bulan ini nih isinya nih mau saya, isinya nih bapak saya, isinya nih cing saya. Dulu orang hebat, sakti, baca bermanfaat, macam-macam lah pokoknya. Mohon pihak kubur kita, maka anakakah rohul adahu bila ayazura al-kubur. Bila ayazura al-kubur, yaitu apabila takah semua jauh di dunia tak sementara waktu. Bukan hanya hidup yang dibanggakan, tetapi dibayangkan. Jadi itu mengartikan al-hakumut. Hatta zulkumul maqsud, ada yang mengatakan bahwa orang tidak akan puas untuk menumpuk harta sampai dia mati, Kadang-kadang ada kata-kata zulkum itu ziarah, maka ziarah itu bukan tempat asli. Saya mau ziarah ke Musa Soleh. Saya balik lagi nggak? Balik lagi nggak saya? Balik kok, saya ziarah. Saya ziarah ke rumah Fulan. Saya balik lagi nggak? Maka kata-kata zulkum di sini bukan sampai mati ada makan begitu, tapi tadi konteksnya adalah sampai yang mati pun dibangga-bangga. Karena hidup udah dibangga lagi. Dia bawa-bawa ya. Nah, peringatan di sini adalah bahwa jangan salah artikan kita nggak boleh kaya. Kita boleh kaya kan? Oh, boleh. Bahkan harus kalau menurut saya. Dan selama jangan miskin. Yang tidak boleh itu apa? Kalau kekayaannya membuat orang lain. Betul nggak? Kalau kaya boleh nggak? Harus. Kalau kaya boleh apa enggak? Harus ditunjukkan apa namanya kata-kata positif. Jadi kalau kita itu selalu mendoktrin diri kita menjadi orang sukses, insya Allah kita akan sukses. Saya punya mobil, nanti berbeli harus begitu. Tapi aku juga harus ditumbuhkan. Ambisi itu boleh, tapi dengan cara yang benar. Tapi kalau belum apa-apa udah kayaknya susah. Itu gak bakal kaya kalau gitu. Iya, karena kita membangun alam pikiran kita dengan cara yang pesimis, kita bakal sukses. Ya udah, kayaknya kita beli udah, ditanam terus di doktrin diri kita sehingga nanti tumbuh sisi positif dari diri kita. Harus begitu. Jadi takasur kaya itu silahkan, tetapi yang tidak boleh adalah kalau kekayaan itu membuat
Tapi kalau kekayaan yang kita punya yang kita gunakan untuk hal yang baik, itu bagus. Bangun masjid, sholat, orang dan seterusnya, itu bagus. Malah orang kaya itu punya kesempatan yang lebih besar untuk berbuat baik daripada orang miskin. Betul nggak? Orang miskin bisa berbuat baik, bisa ya. Tapi kalau orang kaya kan dia bisa bantu. Jadi silahkan Anda itu kaya raya, mencari uang, mencari harta, tetapi jangan sampai harta yang kita miliki itu membuat kita dalam sejarah Nabi, para sahabat itu banyak juga yang kaya, para ulama itu banyak juga yang kaya. Sama Nabi misalnya yang paling kaya itu ada yang terkenal kaya adalah sahabat Sayyidina Utsman, yang sampai sekarang wakafnya masih ada di Madinah itu, hotel wakaf Sayyidina Utsman di Madinah masih ada, saking amanahnya. Bayangin, dari zaman Nabi sudah 1400 tahun, 1400 tahun, tapi wakafnya masih ada, masih ada sampai sekarang. Hotel wakaf Sayyidina Utsman di Madinah sudah berapa generasi menikmati hasil akomodasi. Di Mekah ada hotel peninggalan dari Habib Dulu Aceh. Tidak ada orang Aceh punya hotel di Mekah yang sampai sekarang itu bakal masih produktif. Karena yang dikasih amanah itu betul-betul amanah dan jadi sekarang sampai sekarang ya, khusus jamaah haji Aceh itu dapat tambahan uang sekitar 1.500 real per orang. Jadi khusus jamaah dari Aceh. Jadi kalau mau berangkat haji ada tambahan berangkatnya dari Aceh. Dapat tambahan 1.500 dikali total kota jamaah haji Aceh itu udah miliaran. 1.500 real itu sama dengan 6 juta lebih. Kalau kan dengan satu kloter aja cuma 50 orang kali sekian. Sampai sekarang waktunya saya. Karena beliau bisa melakukan itu kenapa mereka? Karena punya duit. Kalau nggak punya duit dapat kedua kali, bakal ada susah. Kan begitu kan? Bitu al-haqqu takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Kata-kata itu peringatan. Kalla sawfa ta'lamun. Pas kata-kata itu bisa berhalaman lebih. Kala kalimat jaza, peringatan, larangan. Ai laisa hada huwal akhir, laisa hada huwa sulukul insan alladhi meratibul umur ala nadaitiha bal hada sulukul baik. Jadi kalau tujuan kita hanya untuk menumpuk harta, itu bukan tujuan hidup manusia. Karena ketika dia ditumpuk, kemudian selanjutnya untuk apa? Karena manusia itu diminta pertanggungjawabannya dari semua nikmat yang dia dapat. Maka di akhir ayat itu disebutkan tsumma tus'alunna yawma idzin 'anil. Kemudian mereka akan ditanya dari nikmat yang mereka dapat. Nikmat itu apa? Hanya uang? Enggak. Kesehatan nikmat bukan? Kalau Anda waktu sehat ditanya kesehatannya buat dipakai buat apa? Kalau Anda waktu itu punya waktu luang, waktunya dipakai untuk apa? Kalau saat itu Anda punya uang, uangnya dipakai untuk apa?
peringatan. Orang ketika dia punya uang, diminta pertanggungjawabannya. Uangnya dari mana, dipergunakan untuk apa? Ketika bicara untuk apa, maka tabungan hakiki seseorang adalah uang yang dia pergunakan untuk tabungan akhirat. Contoh, saya punya uang 100.000, 30.000 saya pakai makan, habis nggak? 30.000 lagi saya kasih anak saya, 60.000, tinggal 40. Yang 40.000 ini saya sedekahkan. Kira-kira uang yang hakikatnya itu masih ada itu yang mana? Yang 40? Yang 30 harus saya buat makan. Ketika saya makan, maka makanan itu menjadi apa? Jadi kotoran, ya kan? Yang saya kasih orang, ya belum tentu dipakai untuk yang baik-baik. Tapi yang jelas-jelas saya sedekahkan, itulah yang menjadi tabungan. Nah, oleh karena itu, tabungan yang hakiki adalah yang kita infakkan atau kita pergunakan untuk kepentingan akhirat. Ada seorang miliarder di Amerika meninggal dunia di usia 80 tahun, punya warisan totalnya 17 triliun. Pernah dengar? Kalau pernah dengar ya, kalau dengar pasti pernah. Pernah lihat? Pasti belum. Benar nggak? Orang yang meninggal dunia usia 80 tahun ini, dia tidak punya ahli waris, tidak punya ahli, nggak punya anak, karena memang belum pernah menikah, meskipun tahunnya sering. Tidak punya istri yang sakit maksudnya ya kan, ada tidak. Sudah meninggal semua. Dia meninggal dengan meninggalkan uang 17 triliun, tidak punya ahli waris. Uang yang berumur sebanyak itu kira-kira buat apa? Kalau 10%-nya aja, atau 15%, atau 20% itu dilakukan untuk akhirat, luar biasa. 17 triliun, 1 triliun itu berapa duit? Berapa? 1.000 miliar. 17 triliun berarti 17.000 miliar. Kalau orang kamu minta dikumpulin semua duitnya, ada nggak kira-kira gitu? Kira-kira mulu ada. Kita kasut. Jadi ketika kita tumpuk, terus buat apa itu pertanyaan? Terus buat, makanya orang yang sudah sampai pada klimaks yang luar biasa, sudah banyak hartanya, dia tidak lagi perlu pengakuan orang. Misalnya kalau saya ini pengen dianggap kaya, saya beli mobil yang mewah, itu kan untuk pengakuan. Saya punya mobil mewah, orang anak saya orang kaya. Saya pengen dianggap kaya, saya beli jam tangan yang mahal harganya, Rolex yang satu yang mahal itu bisa sampai 400 juta. Serius itu ada jam tangan yang harganya 400 juta. Loh hanya 1 miliar, namanya Richard Mille. Pernah dengar? Loh, apalagi melihat 1 miliar itu harganya. Melakukan bos saya orang kaya, saya pakai jamin, kan gitu. Saya orang kaya, saya pakai sepatu merek apa, merek apa, jam segala. Tapi orang yang sudah sangat kaya, dia tidak
Mau diakui atau tidak diakui, saya tetap orang kan. Makanya ketika sudah sampai pada puncaknya, orientasinya itu akan berubah. Nah, tadinya kalau ada orang yang sering memamerkan barangnya, itu yakinlah orang itu orang kaya baru, orang kaya atau orang baru kaya. Jadi kalau begini, jadinya tidak ada juga. Saya baru kecil, tidak ada di itu orang. Tapi kalau orang terbiasa, itu udah tidak butuh pengakuan loh. Akhirnya apa dia lebih kepada hal sifatnya itu namanya sosial. Disumbangkan orang, ya kita kasih suruh orang dan seterusnya itu. Kepuasannya sudah begitu. Kepuasannya bukan lagi untuk dilihat orang, tetapi ketika dia bisa berbuat banyak untuk orang. Kalau kita masih memamerkan apa yang kita punya itu masih sekali. Kayak di Timur Tengah itu ya, orang kaya, kalau kita masih wah mobil bensin, udah lewat masa-masa itu. Udah peliharannya biasanya orang pelihara kambing, ayam dia yang pelihara. Karena ya udah nggak ada lagi gitu kan. Barang-barang merek ya diperlakukan sebagai barang bagi para fungsional. Jadi kalau orang yang masih dipermudah oleh apa yang dimiliki itu belum ada. Karena orang kaya itu bahasanya bodi apa misalnya? Bodi itu apa artinya kaya? Asli artinya bodi itu artinya cukup. Artinya apa? Jadi kalau kita punya uang, atau tak cukup, tapi kita orang kaya. Karena cukup, kita punya uang 10 juta, masih butuh lagi, namanya kita orang fakir. Namanya apa orang? Pak? Kenapa saya punya orang fakir? Karena orang fakir itu artinya butuh. Fakir apa artinya fakir itu artinya. Jadi bukan dilihat dari nominal yang dimiliki, tetapi dari lebih kepada sikap. Kalau udah cukup itu namanya bodi. Jadi orang kaya itu orang yang tidak perlu lagi bantuan orang kaya. Bukan dilihat dari nominal harta yang dia miliki. Tapi kalau kita punya duit banyak, pastinya karena biasanya orang bertambah kesejahteraan itu kebutuhannya juga berubah. Ojek dapat 50.000, Pak, makannya tempe. Besoknya dapat 100.000, mulai dinaikin itu. Jadi kayak besoknya naik lagi 150.000, grade-nya naik lagi, makanya udah jadi. Artinya sama nggak uangnya? Sama. Jadi seperti orang naik treadmill, olahraga itu ketika ada di tempat semakin tinggi kita semakin kencang. Semakin banyak pemasukan, semakin banyak butuh. Kemarin kita cukup naik mobil Avanza, dapat duit. Bedanya sendiri dengan mobil sama Avanza. Beli yang lebih keren lagi, jadi lagi naik lagi levelnya. Masa? Tapi kalau orang yang sudah kaya terbuka, dia naik kepada fungsi. Ya, orang mobil itu ya. Fungsinya sebagai kendaraan, bukan lagi soal prestis karena kalau
jadi kala itu peringatan ya. Kalau orang menggunakan akal dia akan tahu bahwa perbuatan ini adalah salah. Dan itu lagi kala saubaka lamun summa kala saubaka perlu niscaya kau akan tahu dan summa kala saubaka dia diingatkan 2 kali. Ini penting, jangan sampai harta itu membuat kamu lah. Sekali lagi jangan diartikan apa yang saya sampaikan bahwa kita itu tidak boleh menumpuk harta. Boleh, tidak boleh kayak boleh. Bahkan menurut saya harus, orang Islam itu harus kaya supaya bisa orang kaya lebih banyak yang bisa dia berbuat daripada orang susah. Tapi kekayaan itu tidak boleh melalaikan karakter orang. Peristiwa sahabat Nabi tadinya susah, dari doakan dan kaya akhirnya mulai lalai dengan ibadahnya, bisa dan sebagainya. Banyak pengalaman di mana ketika orang itu sudah naik level dia akan banyak melupakan hal-hal yang sebelumnya dia lakukan dengan baik. Kalau kalamuna ilmal yaqin la tarawun bil jahim thumma tarawunha ilmal yaqin thumma la tus'aluna yawma idzin. Ada ilmal yaqin, ada ainul yaqin, ada hakul yaqin. Bedanya apa kira-kira? Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ada ilmu, ada ilmul yaqin, ainul yaqin, hakul yaqin. Cara bedanya gampang. Apa pernah ke Mekah? Saya berani belum pernah. Yakin nggak ada Mekah? Yakin? Dari mana? Kan belum pernah ke Mekah. Dari kalender. Nah, yakin nggak ada Mekah? Apa yakin ada Mekah? Ada Ka'bah, yakin ada? Dari mana? Kan belum pernah melihat, belum pernah ke sono. Itu namanya yakin karena pengetahuan. Karena pengetahuan. Yakin. Saya yakin ada Ka'bah, saya yakin ada Mekah, saya yakin ada benua Amerika. Kemarin saya benua Amerika ke Sao Paulo. Saya nggak pernah bayangkan sampai soal tapi saya sama kemarin. Yang belum pernah ke soal dan soal nanti bahaya pulang. Dari sini ke sana itu 24 jam. Itu kalau sekarang ini jam 5:45 atau yang katakanlah jam 6 gitu ya. Jam 10 berapa tuh? Jam 8 malam. Soal benar-benar di sini kan jam 8. Jadi beda waktu itu sampai 10 jam. Argentina, jadi dari Argentina menuju Buenos Aires. Ada klub namanya Boca Juniors, itu cuma dengar aja dari saya kenal. Saudara yang belum pernah ke sana tapi yakin ada itu namanya ilmu yakin. Saya ke sono namanya Ainul, pasti melihat. Oh, Ainul itu apa? Nah, oh ini dia klub namanya Boca Juniors. Oh ini klub namanya River Plate. Oh ini klub namanya Santos. Oh ini klub namanya Corinthians. Oh ini lihat. Tapi Bapak juga tahu. Tahunya Bapak itu karena tahu namanya ilmu.
Dua orang bikin tiap hari ada kakak, ada magina. Tahu kita, tapi belum pernah lihat. Ketika ke sono umroh, oh benar, namanya Ainul. Hak kuliah di transit, benar-benar terjadi. Kita yakin ada neraka. Kalau bilang masuk dan rasakan namanya hak kuliah, oh iya benar. Nah, kalau sahabat kamu, makalah sahabat kamu, kalau kamu ilmu yakin, saya kalau tahu dengan ilmu yakin, latarun al jahil, malah tahu ainal, saya kamu akan melihat ainal. Level yang penting ya hak kuliah. Terakhir nanti kau akan diminta pertanggungjawaban terhadap nikmat yang diberikan kepada apa saja untuk apa? Intinya bahwa dari surat ini sesungguhnya adalah pesannya itu tidak boleh dilalaikan dengan harta, meskipun dia tidak bertahan untuk mengumpulkan dari orang yang tinggal bagaimana mempergunakan apa yang dia punya. Nah, kalau dia sampai lalai, maka tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Apa yang kita tunjukkan kalau kita lalai mengerjakan kewajiban kita, itu membuat kita akan masuk orang-orang yang sesat. Lalai itu artinya adalah ketika kita memilih pekerjaan yang seharusnya tidak kita kerjakan, meninggalkan pekerjaan yang harusnya kita kerjakan. Jadi ada itu ada lahun walahun. Jadi bedanya apa? Dalam itu hiburannya sifatnya fitrah manusia. Anda boleh mencari hiburan, boleh healing, boleh apa namanya? Healing apa ya? Ya rehat sejenak santai boleh, tapi tidak boleh melupakan kewajiban itu. Jadi itu boleh, silakan Anda hibur diri, jalan-jalan tamasya, ketemu bersebaran, silakan, tetapi tidak boleh meninggalkan kewajiban. Demi Allah, tapi walaupun itu mengerjakan sesuatu membuat kita lalai sehingga kita tidak mengerjakan kewajiban itu. Makanya kata-kata itu lebih dulu. Kalau orang itu sekedar hiburan, manusia itu zaman Nabi ketika ada Sayyidah Aisyah para ansor untuk menari ini tersedia, ini hiburan dan setiap orang butuh hiburan. Tetapi hiburan itu tidak membuat dia meninggalkan kewajiban. Beda dengan lalai. Nah, kalau dia namanya lalai, otomatis sesuatu yang dikerjakan itu membuat dirinya tidak mengerjakan sesuatu yang harusnya dia kerjakan. Jadi mengerjakan atau menganggap ghairul matlub aham minal matlub, itu bahasa Arab. Menganggap bahwa yang tidak dituntut itu lebih penting daripada yang
luntur katanya, harus sampai ke TK. Saya kira itu sekilas tentang surat At-Takasur ya. Singkatnya saja, kalau saya jelaskan satu-satu ini per ayat itu bisa 1,5 halaman. Soalnya ada kata Takasur ya, Takasur itu simpelnya menumpuk, bermegah-megahan. Tapi kalau dijelaskan lebih detail, Takasur itu butuh interaksi dari ada peran-peran bedanya kelihatan dengan melihat itu apa? Kelihatan itu ada unsur tidak sengaja. Lagi duduk begini, tiba-tiba ada cewek cantik lewat, itu namanya kelihatan. Ya, maka Nabi nazaratul ula, nah, pandangan pertama itu rezeki ente, kira-kira begitu. Tapi kalau kita ikutin terus, kita nggak kelihatan, namanya melihat. Yang kedua jangan. Jadi takasur itu juga ada peran orang. Dia mengumpulkan harta sampai membuat dia lalai. Kalau sekedar dia mengumpulkan berkait apa sampai dia itu nggak apa-apa, ada jadwal. Makanya saya kata-katanya bukan kata-katanya takasur. Jadi ada unsur keaktifan dari yang bersangkutan. Beda dengan kalau seperti kopi ini dia bisa disebut kopi sekaligus makmur. Jadi ada interaksi. Jadi kalau sekedar mengumpulkan kemudian digunakan untuk yang baik silakan. Kalau kita melihat dengan kelihatan tadi, kalau kelihatan itu kita aktif, kelihatan. Tapi kalau kita melihat itu aktif. Kita harus sengaja melihat. Makanya sebenarnya kata-katanya takasur, at-tafakul. Tafakul beda dengan fa'il. Kalau fa'il itu yang mengerjakan hanya satu pihak. Tapi kalau tafakul itu ada dua orang yang dua pihak. Meskipun dalam sifatnya konsep soleh itu pasti paham itu ada meskipun nanti dalam soleh itu ada fa'il, ada maf'ul. Sarik Zaidun Umar, si Zaid mengikut sertakan Umar. Zaid itu fa'il, Umar itu maf'ul. Tapi sebetulnya dua-duanya bisa menjadi fa'il, dua-duanya bisa menjadi maf'ul. Kenapa? Karena ada interaksi antara Zaid dengan tidak sendirian. Tuh, itu contoh ya kalau dijelaskan satu-satu kualitasnya sangat sulit sekali. Kemudian saufa juga ya. Iltaqal tumbilaman hati ilmu yakin supaya jemaah. Orang sudah berpindah dari fase ilmu yakin kepada ainul yakin. Kemudian seterusnya. Dan saya kira itu yang untuk tafsir dari tafsir singkat, khususnya tafsir singkat dari surat At-Takasur. Intinya adalah orang tidak dipercaya dari bukan hidup bertahan sehingga kewajiban atau perbuatan yang harusnya dilakukan. Kemudian kita ingatkan juga bahwa mereka sebetulnya tahu baik itu dalam tahapan ilmu yakin, pengetahuan maupun ilmu ya. Jadi kalau orang itu menyadari atau tidak menyadari, seperti soal kematian. Soal kematian itu orang itu yakin bahwa semua orang pasti akan mati.
mungkin ada gitu kan. Itu tiap hari yang sakitnya sembuh ya. Yang ngopi itu kuning. Artinya apa? Saya melihat milyon sesuatu yang pasti akan datang. Tapi orang kadang-kadang goblok, kadang-kadang lah sudah masih sehat, makan masih enak, kopi masih enak, kalau masih enak, kayaknya masih panjang umur ini kan begitu, selalu begitu. Padahal itu diyakini oleh semua orang, tapi semua orang tak menjadi lalu. Saya kira itu, silahkan nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, saya